Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita merenungkan sejenak perlunya sekarang ini memberitakan atau semangat memberitakan Injil ditingkatkan. Sebelum Tuhan Yesus naik kembali ke surga, dia berpesan kepada para pengikutnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Injil yang dimaksud adalah Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Markus 1 ayat 1. Pengikut Yesus harus menunaikan tugas ini dengan segala kekuatan, yakni kekuatan iman, harta, kerelaan, keberanian, dan hikmat yang dimiliki mereka. Kesungguhan untuk ini dituntut bukan hanya karena medan atau area yang sangat luas, situasi yang sangat tidak kondusif, dan dunia yang sangat beragam, tetapi juga karena banyaknya pihak yang menentang atau ingin menghentikan atau menggagalkan pemberitaan Injil dengan cara dan metode mereka yang lebih cerdas dan lebih piawai dari cara dan metode pemberitaan Injil oleh pengikut Tuhan Yesus Kristus. Yahudi yang menolak habis-habisan Yesus dan ajarannya, serta berpuncak pada penyaliban Yesus, membuat segala daya upaya agar pemberitaan tentang Yesus Kristus tidak boleh berlangsung. Saulus sebelum bertobat diberi mandat mengejar dan mematikan semua pengikut Yesus yang dapat dia jumpai. Yahudi anti Yesus berkolusi. Yahudi anti Yesus berkolusi dengan penguasa, menangkapi pengikut Yesus dan memenjarakan mereka. Dan puncaknya adalah penyaliban Petrus dan Paulus dengan kepala ke bawah di kota Roma. Hampir di setiap komunitas atau lingkungan Yahudi, orang Yahudi mengadakan huru-hara apabila pengikut Yesus memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, di tempat itu. Kata Injil yang dibahasa Arabkan dari kata Yunani Euangelion, artinya kabar baik, mereka pelesetkan menjadi Euangelion, yang artinya dosa orang-orang pinggiran. Awen artinya dosa, Gelayon artinya orang pinggiran. Dan mereka menganggap pemberitaan Injil yang dilakukan pengikut Yesus sebagai dosa, dan para pengikut Yesus itu dinilai sebagai bukan orang-orang terpandang. Aneh itu, bahwa yang paling berusaha menghalangi pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus adalah kaum Yahudi fanatik. Walaupun tokoh mereka yang bernama Gamaliel, seorang Farisi ahli Taurat yang sangat dihormati, telah menasehati mereka, mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, artinya kepada orang-orang Yahudi yang anti Yesus, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Dalam Kisah 5 ayat 38-39. Nasihat itu
diterima orang-orang yang mendengarnya, tetapi hanya sebentar saja. Mereka mengganas lagi di daerah-daerah lain di luar kota Yerusalem dan melarang dengan keras orang Kristen memberitakan Injil di Yerusalem. Karena tekanan mereka, jemaat Kristen Yerusalem menjadi kelompok orang miskin yang harus dibantu oleh jemaat-jemaat Kristen di luar Yerusalem. Hambatan dari bangsa Yunani dan bangsa Latin hampir tidak tercatat. Penghambatan terhadap pemberitaan Injil muncul juga dari kalangan Kristen melalui ajaran-ajaran mereka yang bertentangan dengan isi kitab Injil Yesus Kristus, Anak Allah. Setiap tulisan atau khotbah yang tidak Injili merupakan penghambatan pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Makanya diharapkan umat Kristen yang sekarang, siapapun orangnya, jangan menulis dan berkhotbah atau mengkhotbahkan yang tidak Injil, yang harus Alkitabiah lah. Perbuatan-perbuatan mereka itu dulu sangat merongrong kehidupan gereja sepanjang waktu sampai sekarang. Karena banyak orang selalu mempertongkat ajaran Kristen yang tidak Injili itu untuk menyerang gereja dan menuduh Injil Kristus yang diberitakan oleh pengikut Yesus sebagai tidak benar. Beberapa dari karya orang Kristen yang tidak Injili itu ialah Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Petrus, Injil Magdalena, Injil Mesir, Injil Turki, dan juga ajaran-ajaran Gnostik. Para penulis Injil palsu ini sengaja mencatut nama murid Yesus atau orang yang dekat dengan Yesus dan membuat nama itu menjadi judul tulisannya agar orang berkata bahwa Injil palsu itulah Injil yang benar. Sampai sekarang Injil-Injil yang sangat daif ini digunakan oleh lawan-lawan gereja untuk menyangkal kebenaran pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Sesudah Yahudi berhenti menghambat umat Kristen di abad ke-7 Masehi dan terus sampai sekarang, muncul penghambat yang sangat keras terhadap pemberitaan Injil Yesus Kristus, yakni dari orang yang menamakan dirinya Nabi terakhir dan oleh para pengikutnya. Kelompok ini menyerang gereja persis di pusat inti pemberitaan Injil Kristus, Anak Allah tersebut. Misalnya, berdasarkan isi Injil Barnabas yang ditulis tahun 1000-an dalam bahasa Italia, mereka menyangkal ketersaliban Yesus dan kebangkitannya. Mereka menyangkal bahwa Yesus Anak Allah, tetapi hanya seorang nabi dan manusia biasa. Mereka tahu, apabila umat manusia percaya bahwa Yesus yang mereka sebut sebagai Isa Al-Masih itu bukan Anak Allah dan hanya nabi yang paling terkemuka di bumi dan di surga, dan Isa Al-Masih juga tidak disalibkan tetapi diganti dengan orang lain, maka sirna dan sia-sialah semua yang dilakukan Kristen untuk memberitakan kabar baik dan berita pengampunan dosa umat manusia serta berita keselamatan umat manusia yang menjadi berita utama dalam pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Salah satu sekte dari mereka, yakni Ahmadiyah, mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati sewaktu disalib, tetapi dia sehat kembali dan pergi ke India. Dan menurut mereka ada kuburannya di Srinagar, India sana. Mereka ini semua menuduh umat Kristen sebagai kafir, karena mereka menyangka Kristen itu mengajarkan bahwa Allah beranak
dan diperanakan. Mereka tidak mau memahami ajaran Kristen sesuai dengan isi Alkitab yang mereka tuduh sudah dipalsukan, walaupun mereka tidak bisa menunjukkan kitab Injil yang asli dan yang tidak palsu. Padahal mereka sendirilah yang memalsukan isi Injil yang sebenarnya, dan berita-berita palsu itu ada yang dimasukkan dalam kitab suci mereka. Demi mencegah pemberitaan Injil Yesus Kristus anak Allah, mereka menuduh Kristen itu kafir sebagai alasan bagi mereka untuk memusnahkan Kristen dari muka bumi ini. Makanya hampir tidak ada kelompok Kristen yang tidak ditindas, dan kalau ada kesempatan dibunuhi oleh mereka di negeri-negeri mereka. Itulah yang dilakukan ISIS di Timur Tengah dan oleh Boko Haram di Afrika sekarang ini. Kaum anti-Kristen di Indonesia berusaha menutup gereja Kristen dan mengganggu atau melarang umat Kristen beribadah. Tantangan dan hambatan mengabarkan Injil Yesus Kristus anak Allah sekarang ini semakin sulit dan bertambah berat. Tetapi justru dalam situasi yang sedemikian itulah umat Kristen harus semakin gigih memberitakan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Makanya Rasul Paulus mengatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. 2 Timotius 1 ayat 8. Timotius dan kawan-kawannya sangat mematuhi perintah Paulus ini, sehingga kerajaan Kristus di abad pertama itu sangat luar biasa ketahanannya dan perkembangannya, walaupun menanggung banyak sekali penderitaan. Sekarang ini ada 3 kelemahan umat Kristen dalam menunaikan tugas pemberitaan Injil, yakni 1, malu bersaksi; 2, takut menderita karena Injil tentang Yesus Kristus anak Allah; dan 3, tidak tahu menggunakan kekuatan Allah yang ada dalam diri Kristen itu sendiri. Kita periksa yang pertama. Memang mengherankan di zaman sekarang, banyak Kristen, baik pemuda maupun dewasa, kaum bapak maupun kaum ibu, yang malu menunjukkan identitas dan integritasnya sebagai Kristen di muka umum. Banyak yang tidak bangga menjadi Kristen. Ini memang merupakan dampak daripada tekanan-tekanan dari kaum mayoritas yang terus berusaha membuat orang Kristen bersembunyi atau menyembunyikan diri. Dalam keadaan seperti ini, orang Kristen harus bersaksi melalui integritasnya, menjadi orang terbaik dalam hal keramahan, kelubesan, bergaul, sukacita, kesetiaan, kejujuran, keahlian dalam hal membuat solusi-solusi atau penyelesaian masalah, dalam hal kasih, damai, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan di lingkungan atau tempat kerja masing-masing. Diharapkan bahwa orang Kristen yang sedemikian menjadi parhatasia, yang artinya yang pendapatnya didengar di lingkungan atau tempat kerjanya tersebut. Dari itu dapat dikatakan bahwa tidak ada alasan bagi setiap Kristen malu bersaksi di negara Pancasila yang didirikan oleh Jehovah Elohim Yeshua HaMashiach ini. Hal yang kedua, tumpulnya semangat pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah sekarang karena umat Kristen takut menderita karena Injil Yesus Kristus anak Allah. Banyak yang mengatakan, saya kira hola diba narikot subini rikot dopiba nama nguluon. Artinya, seolah hanya untuk saya yang perlu itu semua. Masih butuh hidupku berlanjut. Memang,
menjadi Kristen sering disingkirkan dari kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki kemanusiaan. Sengaja orang-orang non-Kristen membuat kesan bahwa apabila seseorang itu tidak menonjolkan kesetiaannya kepada Yesus, kepadanya diberi peluang-peluang untuk hidup lebih baik. Makanya banyak yang mualaf agar hidupnya tidak dalam tekanan dan penderitaan. Bahkan banyak tawaran-tawaran kalau Kristen itu mualaf, dia akan diorbitkan naik jabatan, tambah pendapatan, dan lain-lain yang menyenangkan. Itulah yang dikejar, makanya dikatakan berikut dope iba nama nguduo. Tetapi dalam situasi tekanan seperti itu, orang Kristen harus membuat menjadi darah daging mereka prinsip dan perilaku yang mengatakan begini: menderita demi kemanusiaan masih lebih bahagia daripada hidup berlimpah harta, pangkat, jabatan, tetapi mengkhianati Yesus Kristus anak Allah. Orang Kristen harus membuat penderitaan yang dia alami menjadi penderitaan yang dapat dibanggakan. Kalau ada perempuan Kristen yang nikah dengan pria dari mereka, perempuan Kristen itu harus terus berjuang, setia tetap Kristen sampai mati. Sama seperti seorang dari istri Nabi terakhir mereka yang terus setia sebagai Kristen selama hidup Nabi mereka tersebut dan selama menjadi janda. Kalau ada pendeta Kristen, si pendeta sebaiknya harus meniru apa yang diperbuat oleh pendeta Warakah bin Naufal yang menjadi sahabat Nabi terakhir mereka dan terus melayani gereja sampai wafat. Kalau dia menjadi pejabat atau seorang Kristen menjadi pejabat kecil atau bagaimanapun itu, dia harus meniru Abu Talib paman Nabi terakhir mereka yang tetap setia kepada Kristus dan bekerja sebaik mungkin selaku panglima perang. Dan kalau orang Kristen itu sebagai anggota masyarakat, mereka harus menunjukkan integritas diri mereka dan dari perilaku dan budaya mereka sebagai Corpus Christi atau tubuh Kristus yang tidak tercerai-beraikan oleh perbedaan-perbedaan teologi, perbedaan sekte, dan pengenalan mereka akan Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kesuksesan pemberitaan Injil tentang Yesus anak Allah di abad-abad pertama dan akhirnya menjadi agama negara di zaman Kaisar Konstantinus setelah 300 tahun menderita lalu memenangkan masyarakat untuk Kristus, karena umat Kristen sangat piawai menggunakan kekuatan-kekuatan yang mereka miliki tanpa mengkhianati Yesus Kristus. Mereka piawai menyamarkan diri. Mereka juga piawai memberitakan Injil apabila mereka menjadi pembantu rumah tangga, sehingga anak-anak yang dijaga mereka menjadi Kristen setelah besar. Kalau ada kesempatan menjadi pegawai kecil di pemerintahan, dia membuat dirinya menjadi orang yang paling berprestasi. Misalnya menjadi gladiator di depan kaisar pun mereka menjadi pemenang-pemenang. Orang seperti Yusuf bin Yakub, Daniel, seperti Esther, Petrus, Paulus, Timotius sangat dibutuhkan di zaman sekarang demi pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Terlebih-lebih di zaman industri 4.0 menjelang 5.0 nantinya, dengan teknologi informasi atau IT yang bebas hambatan dan teknologi mekanis serta teknologi kedokteran yang sangat canggih, orang Kristen memiliki peluang besar menggunakan segala kekuatan yang dimilikinya untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Sebenarnya semua kemajuan-kemajuan ini adalah kekuatan Jehovah Elohim Yeshua HaMashiach yang disediakan untuk digunakan oleh umat Kristen memberitakan Injil tentang Yesus anak Allah atau Ben Elohim itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, adakah
Atau apakah kekuatan iman orang Kristen untuk menggunakan kekuatan Allah tersebut dalam memberitakan Injil tentang Yesus anak Allah betul-betul ada? Sebagai mewakili Petrus, mewakili Yesus, Rasul Paulus menghardik umat Kristen zaman sekarang untuk menggunakan kekuatan-kekuatan Allah itu dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya demi kemajuan pemberitaan Injil. Suatu hal yang harus diperhatikan oleh umat Kristen, bahwa di zaman sekarang tidak ada lagi raja atau kepala pemerintahan seperti zaman dahulu yang membackup pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil. Oleh karena itu, umat Kristen harus memampukan diri memberitakan Injil tanpa backup penguasa, tetapi dengan kesediaan menderita, walaupun menjadi orang terbaik demi kemanusiaan yang selamat dan diampuni dosa-dosa. Selamat memberitakan Injil tentang Yesus anak Allah, saudara-saudaraku yang terkasih. Jadikan semua bangsa menjadi murid Yesus Kristus. Amin.